What's up guys, what's up warga Depok? Kalian ada nggak sih yang tinggal di Depok dan pernah dengar salah satu wihara yang gede banget namanya Wihara Gayatri? Nah, Wihara Gayatri ini nggak cuma didatengin sama umat Buddha doang, tapi ada juga umat Hindu, umat Muslim, dan umat Katolik dan umat Kristen yang datang ke sana. Cuman memang mayoritas yang datang adalah umat Hindu, Buddha, dan juga Muslim. Jadi di dalam satu komplek wihara ini ada begitu banyak petilasan atau altar yang menyembah berbagai macam dewa. Memang fokusnya ke umat-umat, ke dewa-dewa Buddha ya, seperti Kuan Kong, Kuan Im. Tapi juga ada dewa-dewa lokalnya guys, seperti Mbah Raden Surya Kencana, lalu juga ada Eyang Semar, lalu juga ada beberapa dewa-dewa Jawa yang kurang saya pahami. Tapi nggak cuma itu doang spesialnya, karena di dalam wihara ini juga ada 7 sumur. 7 sumur ini barusan saya baru banget datang ke sana dan saya baru pulang langsung bikin video. Itu airnya sangat-sangat dingin, sangat-sangat sejuk. Bahkan di malam yang dingin ketika kalian mandi itu nggak kedinginan, dan di waktu yang panas itu nggak panas, jadi memang sejuk. Jadi ada 7 sumur ini dan 7-7-nya memiliki kemampuan masing-masing. Jadi salah satunya ada yang untuk jodoh, ada yang untuk jabatan, ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk ketenangan batin, dan segala macam. Nah, caranya adalah kalian pergi ke wihara ini, lalu kalian mandi di sumur-sumur kecil itu. Di sumur yang pertama sampai ke 7, kalian basuh 7 gayung. Setelah kalian basuh 7 gayung, kalian akan masuk ke kolam ke-8, ke sumur ke-8. Di sumur ke-8 ini adalah sumur yang besar banget, jadi sumurnya di tengah-tengah kolam, dan kalian wajib nyemplungin kepala kalian 8 kali di di kolam tersebut. Terus mandi sekali lagi, jebur-jebur pakai di sumur yang ke-8 yang ada di tengah-tengah kolam itu. Terus kalian bawa airnya 1 gayung, pergi ke kamar ganti, dan kalian buka semua baju kalian, lalu kalian basuh pakai air yang ada di gayung tersebut. Terus setelah itu kalian nggak boleh dilap, tapi biarinin kering sendiri. Terus kalian pakai baju, dan sambil nunggu kering kalian juga bisa, setelah berpakaian kalian bisa sembahyang ke Dewa Wisnu. Jadi di sampingnya Dewa Wisnu ada altar juga, itu altar Eyang Sambernyowo. Saya juga kurang paham itu siapa, tapi yang saya rasain ketika saya datang sana itu tenang banget. Jadi itu bener-bener tempat yang menenangkan banget. Jadi juga ada altar besarnya Milevo ya, atau Jilaihut. Di tengah-tengah ada altar yang Asin Jinara kita. Jadi memang semuanya mix ya di situ. Jadi tadi ada Dewa Wisnu dari Hindu, terus ada Eyang Sambernyowo mungkin dari Muslim, dan juga masih ada altar gede yang isinya tuh Jilaihut. Nah, di sini banyak banget kisah menarik, mulai dari orang-orang yang tadinya nggak bisa jalan, terus dia mandi di sumur ini, dan semakin lama semakin membaik kondisinya, terus pada akhirnya jadi bisa jalan. Gimana sih sumur ini bisa ditemuin pertama kalinya? Jadi pemilik wihara ini tadinya seorang ibu-ibu biasa, terus ketika lagi tidur dia mimpi didatangin sama salah satu eyang datuk gitu. Katanya disuruh menggali sumur. Nah, dia ikutin dong karena mimpinya terulang sampai 3 kali dan udah cenderung mengganggu kehidupannya. Nah, setelah dia gali, itu airnya keluar banyak banget. Dan bahkan dia gali terus seperti petunjuknya sampai 7 kali, dan 7 sumurnya sangat-sangat subur dan airnya sangat-sangat jernih. Nih, kalau kalian mau lihat, ini adalah air dari sumur yang ada di wihara tersebut. Airnya benar-benar jernih guys. Jadi bahkan hampir sama kayak air mineral. Dan ini tuh istilahnya, kalau meskipun mentah kalian minum tuh itu nggak ada rasanya. Jadi benar-benar sejuk dan enak banget. Dan setelah mandi tuh benar-benar nyaman banget rasanya. Di sini katanya juga menurut penuturan penjaga wiharanya, banyak banget orang yang datang ke sini untuk suatu keinginan, misalnya yang pengen naik jabatan, pengen masuk dunia politik, dan ada juga orang yang katanya difitnah di tempat kerjanya, dimusuhin teman, diputusin pacar. Mereka datang ke sini dan memohon kesembuhan, memohon pemulihan dari semua masalahnya, dan katanya sih kebetulan hampir semuanya berhasil. Nggak cuman itu guys, di sini juga bener-bener adem dan nyaman banget.
Dan setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon itu ada ritual yang diikuti tidak hanya oleh Buddhis, tapi juga oleh warga Hindu dan warga Muslim. Mereka biasanya datang berkumpul membawa seserahan seperti buah-buahan atau kue-kuean, lalu mereka bersembahyang bersama di sana. Jadi setiap malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon mereka tutup jam 12 malam. Nah, tadi kebetulan saya tuh mandinya pas banget maghrib, jadi pas jam 6 lebih gitu ya. Dan itu tuh dikelilingin dengan wangi hio, namanya lagi di wihara, terus ada suara azan maghrib, terus juga ada orang Hindu yang lagi chanting Gayatri mantra, dan itu tuh rasanya bener-bener Nusantara banget. Jadi benar-benar lagi ada di tempat yang penuh dengan toleransi banget. Jadi ada orang Hindu lagi meditasi, terus saya lagi di wihara, terus juga ada azan maghrib, dan juga ada 2 orang kakak-kakak yang katanya mereka datang dari Jogja, jauh banget. Itu tuh untuk mandi di sumur tersebut. Nah, kalau kalian udah selesai mandi nih guys, kalian boleh banget juga pergi keluar dari lokasi sumurnya. Itu di depannya ada kolam ikan yang besar, dan kalian bisa ngasih makanan ikan dengan harga 5.000. Itu ikannya lebih ke ikan lele kali ya. Jadi itu satisfying banget. Jadi ketika kalian buang makanannya tuh itu langsung banyak banget yang makan. Dan juga di sana ada nursery. Jadi nursery-nya ini tuh isinya mereka ngegedein kelinci, kambing, dan tanaman-tanaman sama ikan besar. Itu, dan kalian bisa terlibat di dalam pemeliharaannya, kalau saya nggak salah ya. Terus ada cafe juga seperti biasa. Jadi ini sebenarnya tempat rekreasi banget ya. Cuman kalau saya karena memang datang ke sana untuk suatu maksud, untuk suatu tujuan, saya sih ngerasa secara spiritual memang dapat banget ya. Jadi tempat di sana tuh memang benar-benar adem banget dan banyak banget makhluk-makhluk besar, tinggi besar yang positif, dan aura-aura mereka tuh benar-benar memancarkan aura yang bagus banget, yang bisa mengalahkan segala aura negatif yang kita bawa di dalam diri kita sendiri. Jadi bahkan setelah saya pulang dari sana tuh saya ngerasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih banyak pikiran positif dari sana. Dan katanya yang pasti balik lagi semuanya tentang keyakinan. Karena ada nih salah satu kasus, ada orang yang nggak yakin tapi datang ke sana karena memang kolamnya agak gelap ya. Jadi kelihatannya tuh kolamnya hijau, kolamnya kotor. Padahal sebenarnya kalau kalian masuk tuh nggak kotor, nggak ada lumut. Itu tuh benar-benar seger, kalian minum juga airnya manis. Tapi katanya ada orang yang secara nggak sengaja bilang, aduh gue nggak mau deh mandi di situ, jijik banget. Dan setelah pulang dari sana dia nggak bisa berhenti muntah-muntah sampai dibawain air dari sumur sana lagi, diminumin ke dia, baru muntahnya berhenti. Jadi yang penting balik lagi keyakinan guys. Kalian punya keyakinan bebas, kalian nggak harus mempercayai mandi di 7 sumur ini terlepas dari agama apapun kalian, tapi jangan pernah menghina atau menjelek-jelekan para makhluk-makhluk yang ada di atas kita. Mungkin kalau dari segi Buddhisme yang saya pelajari, mereka adalah dewa-dewa yang senantiasa melindungi umat manusia dan keseimbangan di alam manusia. Jadi kalau kalian pengen berkunjung ke Wihara Gayatri, silahkan banget terlepas dari agama kalian apa. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau, ya silahkan saja. Yang penting kalian tidak menghina dan selalu menghormati kepercayaan masing-masing orang. Itu aja sih guys. Kalau kalian ada yang mau didengar tentang segala macam dari penampakan dan apapun sih yang ada di Wihara Gayatri, see you on the next episode. Karena di beberapa episode ke depan saya akan membahas tentang penampakan apa aja yang ada di Wihara Gayatri. So, see you on the next episode.